Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Listari. Saya akan menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Yang pertama, yang membuat saya nyaman menjadi seorang guru adalah ketika saya dapat menyampaikan materi kepada anak-anak atau siswa yang memiliki karakter berbeda. Menjelaskan materi sampai anak-anak tersebut itu paham adalah suatu kesenangan tersendiri bagi saya. Itu yang membuat saya nyaman menjadi seorang guru. Yang kedua, tantangan terbesar saya saat menjadi guru adalah ada dua, yaitu yang pertama menghadapi anak yang kurang konsentrasi terhadap materi yang saya sampaikan. Yang kedua adalah menghadapi anak yang ketika saya jelaskan berulang materi tersebut tapi anak tersebut tidak mampu memahaminya. Untuk menyikapi hal tersebut, untuk anak yang kurang konsentrasi, biasanya saya ajak konsentrasi dulu untuk mendengarkan apa yang saya katakan. Kemudian, saya rubah metode pembelajaran yang saya gunakan. Untuk menghadapi lalu untuk yang menghadapi anak yang tidak juga paham ketika saya mengajarkan suatu materi, biasanya saya ada suatu waktu saya mengajak mereka berbicara, maksudnya tentang bagaimana keadaan di rumah, bagaimana keadaan orang tuanya. Biasanya mereka itu memiliki masalah di rumah atau dengan teman atau segala macam gitulah. Nah, setelah saya mengajak mereka berbicara, kemudian saya bisa berdiskusi dengan orang tuanya apa yang dialami oleh anak tersebut. Ketika hal itu sudah saya lakukan, saya akan mencoba menggunakan metode lain, metode di mana anak itu tertarik dan ikut berpartisipasi dengan materi apa yang saya sampaikan. Seperti itu. Untuk yang ketiga, semakin banyak jam terbang, persiapan materi yang dibutuhkan itu kurang. Itu saya tidak setuju dengan statement tersebut, karena persiapan materi itu penting bagi saya. Persiapan materi itu penting karena persiapan materi itu saya anggap seperti kayak mengupgrade ilmu yang saya miliki. Jadi sehingga ketika saya menyampaikan sebuah materi itu dapat dijelaskan secara lengkap, secara jelas. Selain itu anak tersebut dapat memahami apa yang saya sampaikan. Nah, yang poin pentingnya adalah materi itu disampaikan secara lengkap, tidak ada yang tertinggal. Itulah pentingnya persiapan materi sebelum pembelajaran. Selanjutnya yang keempat adalah kelas yang tidak kondusif. Kelas yang tidak kondusif menurut saya adalah kelas yang dimana dalam kelas itu anak-anak tersebut rame, tidak konsentrasi, saling bercanda, tidak fokus, tidak sesuai dengan materi apa yang saya ajarkan. Kalau misalkan sekolah seni bercanda mungkin masih bisa karena mereka boleh kayak misalkan mereka boleh ngobrol gitu. Tapi kalau misalkan materinya tentang sains, terus matematika segala macam, kemudian mereka ngobrolnya tidak sesuai dengan materi, itu menurut saya itu sudah tidak kondusif. Cara saya menyikapi kelas yang tidak kondusif itu biasanya pertama saya menenangkan diri dulu, kayak ambil nafas dulu untuk ngontrol emosi, karena biasanya kan guru pasti ada rasa emosinya sedikit. Setelah mengontrol emosi, kemudian saya ambil alih fokus anak-anak untuk fokus terhadap saya. Kemudian pembelajaran dimulai lagi dengan metode yang berbeda, di mana metode tersebut metode tersebut itu memberikan kesempatan untuk anak-anak berpartisipasi dalam pembelajaran tersebut, kayak tanya jawab, kemudian
kayak pertanyaan yang sehari-hari, yang ada di sehari-hari kayak gitu. Terus selain itu, buat metode di mana anak-anak menjadi tertarik untuk memahami materi tersebut. Biasanya itu yang saya lakukan untuk membuat sebuah kelas menjadi kondusif. Yang terakhir adalah mempersiapkan materi ajar di kelas offline dan online. Yang pertama, mempersiapkan materi ajar di kelas online dulu. Kalau di kelas online, biasanya saya mempersiapkannya dengan cara membuat presentasi inti. Kayak presentasi dari Microsoft PowerPoint, kemudian atau di Word atau segala macam lah. Intinya saya membuat presentasi dulu, materinya dulu. Kemudian saya sampaikan, saya jelaskan, atau saya membuka pertanyaan juga untuk anak-anak. Pembelajaran tersebut biasanya saya lakukan melalui via Zoom, atau kalau online biasanya murid-murid saya karena orang desa gitu kan, saya menggunakan video call WhatsApp seperti itu. Sebelum itu materi yang sudah saya buat itu pasti sudah saya kirim terlebih dahulu untuk anak-anak pelajari, untuk anak-anak buka, baca dan lain sebagainya. Untuk mempersiapkan ke materi ajar di kelas offline. Kalau di kelas offline biasanya saya sama membuat presentasi, kesimpulan, materi, dan lain sebagainya. Untuk pembelajaran kelas offline biasanya saya menekankan anak-anak untuk membuat rangkuman materi atau poin penting dari materi tersebut, sehingga ketika anak-anak itu ingin memahami, mereka tahu poin pentingnya dari materi tersebut apa, seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.